Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Keluar, baik Qin Yu dan Hou Fei sedikit terkejut. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan damai selama 1000 tahun. Untuk permintaan seperti itu untuk ditanyakan secara tiba-tiba itu mengejutkan mereka berdua. Kakak laki-laki kedua Bai Ling juga memiliki ekspresi yang sepenuhnya diliputi rasa bersalah. Selama ini kakak Yu dan saya selalu mengkhawatirkan kakak perempuan saya. Saya percaya bahwa dengan kekuatan kita saat ini, selama kita tidak bertemu dengan Peng Demon Emperor kita tidak akan berada dalam bahaya. Lebih jauh lagi bahkan jika kita akhirnya bertemu dengan Peng Demon Emperor kita masih bisa menyelamatkan hidup kita dengan menggunakan alam Jianglan. Hei Yu juga melihat Qin Yu dan Hou Fei. Kakak Anda yang memutuskan. Hou Fei memandang ke arah Qin Yu dan memberi Qin Yu kekuatan pengambilan keputusan. Qin Yu merenung sejenak, Fei sekarang menjadi Kaisar Iblis level 6. Namun karena dia adalah Super Divine Beast, dia mampu menandingi Demon Emperor level 7. Dan jika kita menambahkan teknik tongkat terkuatnya maka dia tidak akan kalah ketika diadu dengan Demon Emperor level 8 biasa. Qin Yu sedang membuat penilaian dalam pikirannya. Xiao Hei adalah Kaisar Iblis level 5, sebagai variation Super Divine Beast pertahanan serangan dan teknik bela dirinya semuanya sempurna. Dia harus bisa menandingi level 7 Demon Emperor. Adapun aku telah mencapai tahap ke-6 dari tubuh emas gelap 9 langkah. Menambahkan energi elemen hidupku, aku lebih dari cukup untuk melawan Kaisar Iblis level 8. Hou Fei, Hei Yu dan Bai Ling semua melihat Qin Yu menunggu keputusannya. Qin Yu bagaimanapun adalah saudara tertua di antara 3 bersaudara. Bagus ayo keluar, Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Haha bagus sekali sudah lama sekali sejak terakhir kali saya keluar, berjalan-jalan di luar memang menyenangkan. Hou Fei menjadi orang pertama yang merayakannya. Hei Yu dan Bai Ling memandang Qin Yu dengan penampilan bersyukur. Mereka tahu bahwa Qin Yu tidak memiliki banyak harapan dari dunia luar. Menurut niat Qin Yu sendiri dia harus ingin melanjutkan pelatihan di alam Jianglan dengan sepenuh hati sampai dia dapat membuka lapisan ketiga alam Jianglan. Kakak terima kasih kata Hei Yu dengan serius. Hehe sebenarnya aku juga ingin jalan-jalan di luar kata Qin Yu sambil tertawa ringan. Hei Yu tidak berkata apa-apa lagi. Sudah lebih dari cukup baginya untuk mengingatnya di dalam hatinya. Namun pada saat ini Bai Ling memikirkan suatu masalah. Kakak aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa kamu harus membuka ketiga lapisan alam Jianglan. Kekuatan Anda saat ini jauh lebih kuat daripada 1000 tahun yang lalu, apakah Anda mampu membuka lapisan kedua sekarang? Untuk membuka alam Jianglan Qin Yu tersenyum ringan sambil menggelengkan kepalanya. Di saat yang sama dia mengangkat tangan kanannya. Sinar jari berwarna biru terus-menerus dipancarkan dari kelima ujung jarinya. Dibandingkan dengan tubuhnya sendiri kekuatan 9 langkah ini benar-benar tidak kuat. Namun jika dibandingkan dengan energi lubang hitam yang tidak mengalami peningkatan apapun itu masih jauh lebih kuat. Black Hole Realm Qin Yu mendesah dalam hatinya. Teknik bela diri transformasi bintang adalah pengikat di hati Qin Yu. Kapan dia bisa membuat tahap selanjutnya? Bahkan Qin Yu sendiri tidak mengetahuinya. Dengan level Soul Realm-nya Qin Yu bahkan tidak repot-repot melatihnya secara khusus dalam 1000 tahun terakhir. Namun air mata meteorik masih menyebabkannya mencapai lapisan ketiga dari alam jiwa surgawi. Dia masih membutuhkan waktu yang lama untuk sepenuhnya mengkonsolidasikannya. Saat ini dengan 9 langkah force saya tidak dapat membuka lapisan kedua dari alam Jianglan, kata Qin Yu tanpa daya. Kekuatan level 5 atau 6 Golden Immortal dibutuhkan untuk membuka lapisan pertama alam Jianglan.
Sedangkan untuk lapisan kedua saya benar-benar tidak tahu level apa yang harus saya capai untuk membukanya. Hou Fei, He Yu dan Bai Ling sangat terkejut. Qin Yu sudah sekuat itu namun dia masih tidak mampu membuka lapisan kedua alam Jianglan, lalu seberapa kuat seseorang untuk membuka lapisan ketiga alam Jianglan? Setidaknya, seseorang harus naik ke alam ilahi. Kakak, mungkinkah Paman Lan berasal dari alam ilahi? Tiba-tiba kata Hou Fei dengan suara rendah. He Yu dan Bai Ling juga melihat Qin Yu dengan ekspresi yang sama. He Yu juga berbicara. Kakak, saat itu Paman Lan telah membawa monyet dan aku ke tempat misterius untuk berlatih. Setahun di dunia luar berarti 100 tahun di sana. Jenis proporsi waktu itu persis sama dengan lapisan kedua dari alam Jianglan. Kekuatan luar biasa semacam itu tidak ada seorang pun di seluruh alam abadi dan iblis yang mampu melakukan itu. Apa yang kalian semua katakan benar, Paman Lan dan Lier kemungkinan besar adalah orang-orang dari alam ilahi. Qin Yu memiliki ekspresi tenang. Itu karena dia sudah mengharapkan semua ini. Meskipun perjalanannya tidak ada habisnya, dia telah bersiap untuk menginjakkan kakinya dengan kokoh di tanah dan menjalani seluruh perjalanan sampai akhir. He Yu, Hou Fei dan Bai Ling hanya menarik nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu semua orang harus bersiap sedikit. Besok kita akan berangkat ke planet inti klan burung bintang gagak hitam. Qin Yu berdiri dan berkata. Di Black Crow Star, planet inti dari klan burung alam iblis, ada dua kota di Black Crow Star, masing-masing adalah kota gagak hitam dan kota kekaisaran. Membandingkan area tersebut, kota gagak hitam 10 kali lebih besar dari kota kekaisaran. Di dalamnya ada sejumlah besar ahli klan burung dan pasukan dari alam lain yang ditempatkan di sana. Itu adalah tempat di mana siapa saja bisa datang dan pergi. Kota kekaisaran berbeda, selain penjaga dan pelayan di kota kekaisaran hanya binatang super ilahi, binatang ilahi tingkat tinggi, ahli tingkat kaisar dan keluarga mereka yang diizinkan untuk tinggal di sana. Tentu saja mereka yang menerima undangan dari kota kekaisaran juga diizinkan masuk. Di dalam kota kekaisaran, di bagian terdalam dari kota kekaisaran adalah istana kekaisaran kediaman generasi penerus Kaisar Iblis Peng. Menurut perintah Kaisar Peng Iblis, generasi ini seluruh istana kekaisaran telah dibangun kembali. Seluruh istana yang awalnya tertutup warna emas telah diubah menjadi warna ungu tua sehingga hampir hitam. Di bawah Peng Demon Emperor adalah 3 kaisar iblis besar terkuat. Semua ini adalah kaisar iblis level 8 dan binatang ilahi tingkat tinggi. Salah satu dari mereka bahkan merupakan variation high level Divine Beast yang sangat kuat. Meskipun variasi Super Divine Beast sangat langka, masih ada beberapa variation Divine Beast tingkat tinggi di Demon Realm. Meski tidak banyak, masih ada setidaknya 6 atau 7 dari mereka. Seorang wanita berpakaian putih yang tak tertandingi cantik diam-diam berbaring di tempat tidur. Ini adalah satu-satunya wanita di antara 3 kaisar iblis besar di bawah Kaisar Iblis Peng, Kaisar Iblis level 8 Bai Feng. Dia juga merupakan kantong kebijaksanaan untuk Peng Demon Emperor. Hampir semuanya pertama kali ditentukan oleh Bai Feng sebelum mengirimkan perintah. Hanya peristiwa yang sangat besar yang dikirim ke Peng Demon Emperor untuk dilakukan. Di dalam cadar ada seorang wanita berpakaian putih cantik dan memikat. Di luar kerudung muslin ada seorang pemuda mengenakan pakaian hitam berdiri di sana dengan hormat. Nyonya, pemuda berpakaian hitam tidak berani mengangkat kepalanya untuk melirik sama sekali. Bai Feng mengangkat alisnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu berhasil menemukan Xiao Hei? Pemuda berpakaian hitam menanggapi dengan hormat. Nyonya, sejak 100 tahun yang lalu ketika kami menemukan keberadaan Xiao Hei di bintang gembala giok, tetapi dia telah menghilang begitu saja. Tidak peduli seberapa keras kami menyelidikinya, kami tidak dapat menemukan sedikit pun informasi yang mengarah ke jejaknya. Sudahkah Anda memeriksa semua orang yang setingkat kaisar? Bai Feng bertanya.
Ya Nyonya, kami telah mencari semua ahli tingkat kaisar yang berhasil kami temukan. Kata pemuda berpakaian hitam itu dengan hormat. Suara Bai Feng mengandung jejak kemarahan. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak ada jejak Xiao Hei yang ditemukan. Aku yakin kalian semua tahu bahwa membunuh Xiao Hei adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Yang Mulia. Yang Mulia menganggap masalah ini sangat penting. Agar Anda semua tidak dapat menemukan petunjuk apapun dalam 100 tahun, kesabaran Yang Mulia sudah mencapai batasnya. Kalian semua harus tahu apa yang akan terjadi jika Yang Mulia marah. Pemuda berpakaian hitam mulai menggigil, ketakutan melintas di matanya. The Peng Demon Emperor, dia membunuh orang seperti air minum. Kekejamannya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh 3 kaisar iblis besarnya. Cukup enyahlah, Bai Feng berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Di mana sebenarnya Hei Yu ini bersembunyi? Apakah Yang Mulia menganggap masalah ini terlalu penting? Tidak peduli seberapa berbakat Hei Yu ini, tidak peduli betapa sempurnanya dia, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Yang Mulia yang memiliki harta karun warisan. Hanya beberapa pembantu terpercaya dari Peng Demon Emperor yang tahu tentang identitas Hei Yu. Orang-orang lain yang mengejarnya selalu mengira bahwa dia adalah Xiao Hei. Bintang gagak hitam kota gagak hitam Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu telah sedikit mengubah penampilan mereka. Mereka bahkan telah mengganti warna pakaian mereka. Mereka meminta Bai Ling dan Hei Tong tetap aman di dalam alam Jianglan sebelum meninggalkan alam Jianglan, dan bergegas langsung ke kota gagak hitam. Kota gagak hitam ini benar-benar besar, jauh lebih besar dari planet kecil tempat saya bersembunyi. Kata Hei Yu saat dia melihat sekeliling. Kota gagak hitam ini adalah kota planet inti klan burung, bagaimana bisa kecil? Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Qin Yu, kakak kita sudah sampai di kota gagak hitam. Namun bagaimana kita bisa masuk ke kota kekaisaran? Itu adalah Hou Fei yang mengirim transmisi suara menggunakan kesadaran iblisnya. Qin Yu melihat ke Hou Fei di sampingnya. Dia merenung sejenak sebelum mengirim transmisi suara kembali. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka bisa memasuki kota kekaisaran atau tidak. Qin Yu tidak ingin mencobanya sendiri. Sebagai gantinya dia mengeluarkan dari alam Jianglan yang terlemah di antara kaisar iblis dari lapisan ketiga atlas 10.000 binatang Mingzeng. Setelah melihat Qin Yu, Mingzhen segera sedikit menundukkan tubuhnya dan mengirim transmisi suara yang mengatakan, menguasai. Qin Yu mengangguk dengan puas. Mingzhen ini juga tahu bahwa mereka sedang berada di jalan dan tidak secara langsung memanggil Qin Yu sebagai tuannya. Qin Yu memerintahkan. Mingzhen ini adalah planet inti dari klan burung bintang gagak hitam. Anda harus pergi ke kota kekaisaran untuk saya dan memeriksa apakah Anda dapat menemukan cara untuk memasuki kota kekaisaran. Jika tidak ada cara untuk memasukinya, maka Anda bisa kembali. Anda sama sekali tidak harus menyetel peringatan. Iya, Mingzhen membungkuk segera setelah dia berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit. Qin Yu tersenyum ringan sambil melirik Hou Fei dan Hei Yu. Ayo pergi, kita akan cari tempat untuk duduk dulu. Menyelamatkan adik Bai Ling bukanlah tugas yang mudah. Mereka tidak bisa langsung bergegas ke kota kekaisaran. Jika mereka melakukan itu, kemungkinan besar mereka akan dikepung dan diserang. Jangan khawatir, ayo cari restoran untuk makan dan minum dulu. Kami belum makan apapun yang enak selama 1000 tahun terakhir. Mata Hou Fei berbinar. Meskipun ada beberapa ikan di alam Jianglan, tetapi jika seseorang membandingkan kemampuan memasak bagaimana Qin Yu dan mereka bisa dibandingkan dengan koki restoran. Ketiga bersaudara itu kemudian masuk ke sebuah restoran mewah tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Dalam sekali jalan mereka memesan beberapa puluh hidangan berbeda. Segera setelah itu mereka mulai makan dan minum. Setelah mereka makan dan minum sesuka hati mereka, ketiganya menemukan tempat dan tinggal di sana.
Kakak, kenapa bawahanmu belum kembali? Hou Fei sedikit cemas. Qin Yu malah bisa merasakan lokasi Ming Zeng. Yakinlah Ming Zeng sedang dalam perjalanan kembali. Beberapa saat kemudian seberkas cahaya melesat langsung ke manor halaman tempat Qin Yu dan saudara-saudaranya tinggal. Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya keluar dari aula utama dan melihat ke arah Ming Zeng yang berlutut dengan satu lutut di halaman. Ming Zeng, bagaimana hasilnya? Tanya Qin Yu. Ming Zeng menjawab dengan hormat, aturan yang dibuat oleh Peng Demon Emperor sangat ketat, sangat tidak mungkin bagi orang asing untuk memasuki kota kekaisaran. Bahkan jika mereka adalah ahli tingkat kaisar dari klan burung, mereka masih harus melalui penyelidikan oleh istana kekaisaran sebelum diizinkan untuk mendapatkan pelat judul kota kekaisaran dan memasuki kota kekaisaran. Bawahan ini tidak dapat menemukan cara apapun untuk memasuki kota kekaisaran. Qin Yu mengerutkan kening. Ternyata situasinya sangat buruk, kamu bisa kembali dan istirahat. Qin Yu langsung membawa Ming Zeng kembali ke alam Jianglan. Segera setelah itu Qin Yu menunduk dan mulai merenung. Jika tidak ada yang tidak terduga, saudara perempuan Bai Ling seharusnya berada di kediaman Zhong Jue di kota kekaisaran. Namun tidak satu pun dari ketiganya dapat mengirim transmisi ke Zhong Jue. Hou Fei dan Hei Yu juga mulai merenung. Kami tidak bisa berteleportasi ke sana. Mencoba menyelinap ke dalamnya bahkan lebih sulit. Apa yang bisa kita lakukan? Hou Fei mulai bergumam. Namun Qin Yu yang sedang merenungkan memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia melihat kedua saudara laki-lakinya. Fei Xiaohei, aku memikirkan cara. Apa metodenya? Baik. Hou Fei dan Hei Yu melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu tersenyum saat dia berkata, kita semua telah menggali jalan buntu, tapi apakah itu berarti kita harus memasuki kota kekaisaran? Jangan lupa yang harus kita lakukan hanyalah menyelamatkan Bai Xin. Menggali jalan buntu. Hou Fei dan Hei Yu saling melirik, mereka berdua bingung. Qin Yu melanjutkan, tujuan kami adalah menyelamatkan Bai Xin, bukan untuk memasuki kota kekaisaran. Meskipun Bai Xin berada di kota kekaisaran, namun menyelamatkannya tidaklah sulit. Meskipun kita tidak dapat memasuki kota kekaisaran, tetapi kita dapat membiarkan Bai Xin keluar dari kota kekaisaran. Bukankah ini akan menyelesaikan masalah? Biarkan Bai Xin keluar dari kota kekaisaran. Bagaimana kita melakukannya? Hou Fei memandang Qin Yu. Qin Yu melihat ke arah timur. Bukankah Bai Xin di tempat Zhong Jue? Mari kita hubungi Zhong Jue dulu dan biarkan Zhong Jue datang ke kota Gagak Hitam. Kami akan mengobrol baik dengannya dan kemudian membuatnya menyerahkan Bai Xin kepada kami. Kakak, sangat mungkin Zhong Jue yang ingin membunuhku. Hei Yu mengerutkan kening. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan bergumam. Saya percaya bahwa orang yang ingin membunuh Anda bukanlah Zhong Jue. Pertama, Zhong Jue tidak memiliki kebencian atau keinginan untuk membalas dendam terhadap Anda. Kedua, jika dia ingin membunuhmu, mengapa dia tidak melakukan itu saat pertama kali melihatmu di alam abadi dan iblis? Hei Yu kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Benar, jika dia ingin membunuhku, mengapa dia tidak melakukan itu saat pertama kali bertemu denganku di alam abadi dan iblis? Juga menurut pemahaman saya terhadap Zhong Jue, dia bukanlah orang seperti itu. Selanjutnya, dia juga telah menyelamatkan Bai Xin. Kita bisa melupakan omong kosong yang dia sukai pada Bai Xin. Kurasa bukan itu masalahnya sama sekali. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Selanjutnya, jaminan terkuat yang saya miliki adalah Zhong Jue. Dia tahu betapa kuatnya Paman Lan. Ekspresi Hei Yu dan Hou Fei berubah. Itu benar, pedang tempurnya diberikan oleh Paman Lan. Itu terbuat dari bahan yang sama dengan Black Stick dan Cloud Piercing Spear. Dia pasti tahu tentang betapa kuatnya Paman Lan. Hou Fei setuju. Selama Zhong Jue ini tidak demam, dia tidak akan datang untuk mencoba membunuh kita. Hei Yu juga mengangguk. Selain itu, dengan kekuatan kami saat ini, kami benar-benar tidak memiliki banyak orang yang akan kami takuti. Dengan tiga bersaudara bergandengan tangan,
Selain Kaisar Naga, Kaisar Setan Peng, Kaisar Kera Besar, Kaisar Qian, Kaisar Ni dan beberapa orang lainnya di tingkat mereka. Tapi kami tidak punya cara untuk menghubungi Zhong Jue. Itu sederhana. Saat ini He Yu juga tersenyum. Memiliki metode untuk menyelamatkan Bai Xin. Suasana hatinya saat ini sangat baik. Bukankah kakak laki-laki memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pangeran Klan Naga? Selama Anda mengirim transmisi kepadanya dan meminta bantuannya memanggil Zhong Jue jelas bukan tugas yang sulit. Baik, Qin Yu tersenyum sambil mengangguk. Segera setelah itu dengan lambaian tangannya Transmission Secret Array muncul tepat di tengah halaman. Qin Yu hanya memasuki transmisi rahasia array dan dengan membalikkan tangannya mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. Segera dia mulai mengirim transmisi ke Ao Wuming. Kakak Wuming, ini aku Qin Yu, saya memiliki masalah yang saya harap kakak laki-laki akan membantu saya. Qin Yu mengirim transmisi. Pada saat ini Hou Fei dan He Yu sedang berdiri di samping dan mengawasinya. Setelah beberapa saat ini Qin Yu, sudah 100 tahun sejak terakhir kali aku tidak mendapat kabar tentangmu. Apapun yang Anda butuhkan beritahu saya, selama saya mampu membantu saya pasti akan membantu Anda. Kata Ao Wuming dengan sangat terus terang. Qin Yu segera menjawab, Kakak Wuming, aku bertanya-tanya apakah ada pasukan klan naga Anda di kota Gagak Hitam yang dapat menghubungi Zhong Jue. Zhong Jue, apakah Anda berbicara tentang binatang super ilahi itu? Peng Bird besar bersayap emas Zhong Jue. Tanya Ao Wuxu sebagai konfirmasi. Meskipun ada banyak orang bernama Zhong Jue, hanya ada satu binatang super divine dengan nama Zhong Jue. Betul sekali, Qin Yu mengangguk. Tanpa perlu memeriksa saya yakin pasti ada seseorang. Semua orang penting dari kekuatan besar klan naga kita pasti bisa berhubungan dengan mereka, kata Ao Wuming dengan kepastian mutlak. Setelah menerima informasi ini senyum segera muncul di wajah Qin Yu. Hou Fei dan He Yu yang berdiri di samping dan menonton juga menebak dengan kasar hasilnya. Qin Yu, di mana kota Gagak Hitam kamu semua sekarang? Aku akan segera menemui seseorang dari klan nagaku. Sedangkan untuk menghubungi Zhong Jue dan yang lainnya Anda bisa langsung bertanya padanya. Aku akan memberitahunya sebelumnya tentang segalanya, kata Ao Wuming dengan antusias. Segera setelah itu Qin Yu memberitahu Ao Wuming lokasi mereka. Keduanya kemudian mengobrol satu sama lain sejenak sebelum memutuskan hubungan. Qin Yu melambaikan tangannya dan mengambil arai rahasia transmisi kembali ke cincin mendalamnya yang berkobar. Kakak, bagaimana? Meskipun Hou Fei dan He Yu berhasil menebak hasilnya, mereka masih ingin menerima konfirmasi dari Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan mengangguk, semuanya berjalan lancar. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tetap di sini dan menunggu ahli dari klan naga. Hou Fei dan He Yu segera tersenyum. Setelah itu ketiganya mulai minum sambil menunggu ahli dari klan naga. Sesaat kemudian, bolehkah saya tahu jika tempat ini adalah kediaman Tuan Muda Si Suang? Sebuah suara terdengar dari luar rumah halaman. Qin Yu dan saudara-saudaranya mulai tersenyum pada saat bersamaan. Selanjutnya dengan kekuatan mereka bertiga mereka dapat segera menentukan bahwa orang di luar adalah Kaisar Iblis level 4 dan juga dari klan naga. Qin Yu berdiri dan secara pribadi membuka pintu. Klan naga ini memiliki penampilan seperti seorang pemuda. Ketika dia melihat 3 orang di dalam halaman, dia terkejut, menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan salah satu dari mereka. Segera dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, diri yang rendah hati ini adalah Yu Pan dari klan naga. Memberikan rasa hormat kepada 3 senior. Qin Yu menutup pintu dan kemudian tersenyum ramah. Saya yakin Anda dikirim oleh kakak laki-laki Wuming. Mendengar Qin Yu berbicara seperti ini, Yu Pan tidak lagi meragukan apapun dalam pikirannya. Dia segera berkata, melalui transmisi yang mulia, saya menyadari bahwa ketiga senior itu ingin menghubungi Zhong Jue.
Mutiara spiritual transmisi saya mampu menghubungi Zhong Jue, apa yang mungkin ingin disampaikan oleh ketiga senior itu. Pada saat ini Heiyu dan Hou Fei juga berjalan mendekat. Heiyu berbicara, beritahu Zhong Jue bahwa jika dia masih ingat Paman Lan, datanglah ke kota Gagak Hitam dan temui kami. Saudara Yupan, pada saat itu akan lebih baik jika Anda bisa membawa Zhong Jue kepada kami. Qin Yu dan Hou Fei juga mengangguk. Pesan Heiyu lebih dari cukup untuk membangunkan Zhong Jue. Baik, meskipun Kaisar Iblis Yupan ini tidak tahu siapa Paman Lan itu, dia juga tidak repot-repot bertanya. Memegang mutiara spiritual transmisi dengan tangannya, Kaisar Iblis Yupan mulai mengirim pesan ke Zhong Jue. Hanya beberapa saat kemudian Kaisar Iblis Yupan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yu dan mereka. Dia tersenyum dan berkata, tiga senior Zhong Jue itu sudah merespon. Dia akan segera menuju ke kota Gagak Hitam. Meskipun dikatakan setelah beberapa saat, itu sebenarnya mendekati 1 jam. Setelah Kaisar Iblis Yupan mengirim pesan ke Zhong Jue datang ke kediaman Qin Yu dan saudara-saudaranya. Ketukan, pintu halaman diketuk. Kaisar Iblis Yupan melihat ke Qin Yu mengangguk ringan. Kaisar Iblis Yupan berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar pintu hanya ada satu orang Zhong Jue. Zhong Jue datang tanpa pelayan atau bawahan. Ketika Zhong Jue masuk, dia melihat Qin Yu dan saudara-saudaranya. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Demon Emperor Yupan, terima kasih atas bantuanmu, kami tidak perlu mengganggumu lagi sekarang, kata Qin Yu sambil tersenyum. Tiga senior diri yang rendah hati ini akan pergi segera setelah Kaisar Iblis Yupan berbalik dan mulai pergi. Saat dia pergi, dia juga mengangguk dan tersenyum ke Zhong Jue. Zhong Jue melihat Qin Yu dan saudara-saudaranya bingung, katanya, kalian semua. Ketika Qin Yu dan saudara-saudaranya tiba di Black Rose Star, mereka telah mengubah penampilan mereka. Selanjutnya kekuatan mereka sekarang melampaui kekuatan Zhong Jue sehingga Zhong Jue juga tidak dapat merasakan aura mereka. Secara alami dia tidak dapat menentukan siapa mereka. Qin Yu dan saudara-saudaranya mengubah penampilan mereka dan kembali ke penampilan aslinya. Haha, tentu saja kalian bertiga. Saat melihat mereka mengubah penampilan mereka kembali, Zhong Jue segera mulai tersenyum. Oh Qin Yu, setelah melihat kata-kata Paman Lan, aku sudah menduga bahwa ada kemungkinan besar salah satu dari kalian bertiga mengirimiku pesan. Awalnya aku mengira itu akan menjadi satu atau dua dari kalian, tidak pernah aku berharap bahwa kalian bertiga. Saat ini Zhong Jue tampak sangat senang dan bersemangat. Aku tidak pernah mengharapkan itu. Zhong Jue terkesiap kagum. Kalian bertiga hanya dalam beberapa ratus tahun benar-benar telah mencapai level seperti itu. Saya sudah merasakan bahwa Anda tiga bersaudara luar biasa di alam fana, namun pencapaianmu masih membuatku sangat tercengang. Heiyu tidak memiliki sedikit pun senyum di wajahnya. Dia menatap Zhong Jue dan berkata, Zhong Jue, izinkan aku bertanya, mengapa Peng Demon Emperor mengejar untuk membunuhku? Qin Yu dan Hou Fei juga melihat Zhong Jue. Zhong Jue melirik Heiyu lalu berkata tanpa daya, Heiyu, sejujurnya fakta bahwa Yang Mulia mengejar untuk membunuhmu sedikit berhubungan denganku. Qin Yu mulai cemberut. Dia tidak percaya Zhong Jue menjadi orang seperti itu. Zhong Jue, Peng Demon Emperor awalnya tidak mengejar untuk membunuhku. Hanya setelah aku bertemu denganmu aku mulai dikejar oleh Peng Demon Emperor. Selanjutnya dia juga memusnahkan seluruh keluarga Bai. Saya harap Anda akan memberitahu saya segalanya dari awal sampai akhir. Heiyu memasang ekspresi serius. Zhong Jue menarik napas dalam-dalam, dia berkata, Heiyu, saat kita pertama kali bertemu lagi di alam abadi dan iblis, kekuatanmu sudah sangat bagus. Saat itu kami bahkan pernah berselisih paham. Setelah itu ketika saya kembali ke kota kekaisaran, secara tidak sengaja saya menyebutkan Anda kepada Yang Mulia. Selama waktu itu saya bahkan sangat memuji Anda dan memberitahu Yang Mulia tentang semua kekuatan Anda.
Aku sudah memberitahunya bahwa kamu adalah elit masa depan dari klan burung kami. Sepertinya kamu memberitahu Peng Demon Emperor tentang barang-barang saudara ketigaku. Pada saat ini Hou Fei malah menyebut He Yu sebagai saudara ketiganya, itu memang pikiranku. Paman senior Lan telah memberkati saya, bahkan jika saya melihat potensi He Yu luar biasa saya tetap tidak akan melakukan hal-hal tercela itu. Hanya saja tidak pernah saya duga, setelah mendengar apa yang saya katakan Yang Mulia akhirnya mengirimkan perintah kematian untuk Anda. Wajah Zhong Jue dipenuhi kebingungan. Qin Yu dengan hati-hati memperhatikan penglihatan dan ekspresi Zhong Jue sepanjang waktu. Dia yakin Zhong Jue tidak berbohong. Jika Zhong Jue berbohong dan mampu memalsukan penglihatan, ekspresi aura dan yang lainnya, maka Qin Yu juga tidak akan berkata apa-apa. Kamu mengatakan bahwa kamu juga tidak tahu mengapa Peng Demon Emperor ingin membunuhku. He Yu menatap Zhong Jue sambil mengerutkan kening. Zhong Jue mengangguk dan berkata, benar, saya benar-benar tidak tahu kenapa. Namun apa yang saya tahu adalah bahwa justru karena perkenalan Anda dengan Yang Mulia mengembangkan niat untuk membunuh Anda. Meskipun saya masih tidak tahu mengapa Yang Mulia ingin membunuh Anda. Ceritakan tentang reaksi, ekspresi dan semua kata yang dimiliki dan dikatakan Peng Demon Emperor saat itu. Kata Qin Yu. Tiba-tiba Zhong Jue sedikit terkejut. Mengenai itu saya tidak dapat mengingat semuanya dengan jelas. Aku akan memberitahumu semua yang aku ingat, kata Zhong Jue dengan senyum ringan. Qin Yu mengangguk. Zhong Jue lalu melanjutkan, saya telah memberitahu Yang Mulia sebelumnya. Menurut kekuatan He Yu saya telah menyimpulkan bahwa dia adalah variation Divine Beast. Ketika saya memberitahu Yang Mulia tentang kesimpulan saya, ekspresi Yang Mulia langsung berubah. Dia mulai bertanya padaku apakah aku benar-benar yakin bahwa He Yu adalah variation Divine Beast. Qin Yu dengan hati-hati mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lebih lanjut aku memberitahunya bahwa He Yu memiliki kenangan yang diwariskan dan banyak teknik bela diri dalam kenangan yang diwariskan. Ketika saya bingung tentang aspek ini Yang Mulia mengucapkan satu kalimat. Zhong Jue dengan hati-hati mengingat apa yang terjadi. Apa yang dia katakan? He Yu berbicara. He Yu itu tidak ada hubungannya denganmu. Zhong Jue meniru suara Peng Demon Emperor saat itu. Mengenai ekspresi lain Yang Mulia, sejujurnya ketika berbicara dengan Yang Mulia dan berada di bawah aura Yang Mulia sangat jarang saya berani untuk melihat langsung Yang Mulia. Hanya sesekali aku meliriknya. Jadi saya tidak dapat mengingat dengan jelas sebagian besar ekspresi Yang Mulia. Qin Yu mengangguk. Qin Yu lalu tersenyum ringan dan berkata, Peng Demon Emperor mengatakan bahwa He Yu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu tahu kenapa. Implikasinya yang tak terucapkan adalah, bahwa He Yu memiliki hubungan keluarga dengannya Peng Demon Emperor. Lebih jauh baginya untuk mengucapkan kata-kata itu menandakan satu hal. Terhadap He Yu Peng Demon Emperor tahu lebih banyak darimu senior Zhong Jue. Qin Yu mengucapkan kata-kata itu dengan banyak kepastian. Qin Yu, jangan panggil aku senior, itu membuatku malu pada diriku sendiri, segera kata Zhong Jue. Di alam abadi dan iblis peringkat senior dan junior ditentukan oleh kekuatan masing-masing. Saat ini Qin Yu dan saudara-saudaranya semuanya lebih kuat dari Zhong Jue. Kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Zhong Jue. Qin Yu hanya bisa mundur selangkah. Mendengar Qin Yu mengatakannya seperti ini Zhong Jue hanya bisa menyetujuinya. Ketika Peng Demon Emperor mendengar saudara Zhong Jue menyebutkan bahwa He Yu adalah variation Super Divine Beast, ekspresinya berubah. Mengapa demikian? Mungkinkah Demon Emperor cemburu pada variation Super Divine Beast yang kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dia? Hou Fei dipenuhi dengan kebingungan. Dia adalah seseorang yang memiliki harta warisan, mengapa dia harus takut pada orang lain? Oh, itu benar. Zhong Jue tiba-tiba teringat. Aku ingat Yang Mulia pernah bertanya tentang apa wujud asli He Yu.
Setelah saya memberitahu dia tentang hal itu, Yang Mulia tidak bereaksi. Qin Yu mengangguk. Qin Yu sudah memiliki tekad sendiri dalam pikirannya. Kami akan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Qin Yu tersenyum dan berkata, Saudara Zhong Jue, kali ini kami datang untuk menyelamatkan Bai Xin. Kami tahu bahwa Bai Xin saat ini ada di tempat Anda. Kami bertanya-tanya apakah Anda dapat mengirim Bai Xin kepada kami atau tidak. Hou Fei dan He Yu juga melihat ke arah Zhong Jue. Oh, Zhong Jue tiba-tiba mengangguk. Jadi itulah alasan mengapa kalian semua datang. Saat itu ketika keluarga Bai dimusnahkan, meskipun bukan aku yang berniat melakukannya, tetapi penyebabnya juga terkait denganku. Saat itu saya hanya bisa menyelamatkan Bai Xin. Karena kalian semua sudah datang, aku akan segera membawa Bai Xin. He Yu langsung tersenyum. Qin Yu berkata dengan penuh terima kasih. Kalau begitu kami akan meminta ini dari saudara Zhong Jue. Apa yang perlu saya minta hanya ini yang bisa saya lakukan, kata Zhong Jue dengan senyum ringan. Karena aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, aku akan kembali dan membawa kembali Bai Xin langsung ke sini. Dengan segala cara setelah kalian semua menerima Bai Xin segera pergi dari sini. Zhong Jue memiliki ekspresi yang sangat serius. Kita tahu. Qin Yu mengangguk. Kita tiga bersaudara akan menunggu saudara Zhong Jue di sini. Zhong Jue mengangguk, dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah timur. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.